Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fardiani Rosita, nomor peserta PPG 201699496587. Nomor daftar ujian 202272000147. Materi RPP pada ujian kinerja saya hari ini adalah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya. Sub materinya adalah perdagangan internasional untuk mata pelajaran IPS kelas 9. Tempat pembuatan video adalah di SMP 132 Jakarta Barat pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022. Mohon bimbingan dan masukannya kepada saya untuk perbaikan dalam proses pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita membaca doa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin baca doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kok pada lemes ya? Sudah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Bismillah. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bisa? Oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, lebih semangat kan? Lebih semangat kan? Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Nah, alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran IPS ya. Sebelumnya Ibu mau cek dulu kerapihan kalian. Ya, coba dicek di kolong-kolongnya apakah ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Sudah rapi? Seragamnya bagaimana? Sudah rapi? Alhamdulillah. Yuk, sebelum pembelajaran kita berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
Ya, silahkan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Adinda Lestari, Afif Amar, Ahmad Fatih, Airin, Aisyah Ramadhani, Aldiansyah hadir, Ali Patrio, Arini, Bagus Saputra Wardana, Denisa Azahra, Dwi Maisha Setiani, nggak masuk, sakit. Oke. Elvina Widiawati, Fani Septian, Fikri Ferdiansyah, Geisila Aprina Zakia hadir, Ganesha Wira Pratama, Inka Anggraini, Irfan Sugiarto, Haizuran Argoisan Hazik, Lentini Amelia Safitri, Marcelina, Martasya Cantika Dewi, Mazidatu Syarifah, Michelle Sausan, Monika Ratna Adelia, Muhammad Fabian, Muhammad Febri, Nabila Putri, Narendra Wicaksono, Fahri, Raditya Iqbal Setiawan, Raditya Ramzi Paluki, Reva Anggun Nadia, Sarah Salsabila, Syafani Fauzia, Talita Andini, Tasbit Muhammad Alta, Zahra Sintia Andini, Zulfikar Ilham, Adam. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya pada ekonomi. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya pada ekonomi. Oke, beritahukan tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui pengamatan PPT, ya, ini adalah PPT yang Ibu tampilkan, ya, mampu menelaah ketergantungan antar ruang dalam sumber-sumber ekonomi. Oke, yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis tentang pentingnya perdagangan internasional. Oke, selanjutnya, melalui literasi, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat perdagangan internasional bagi pelajar. Nah, kompetensi dasarnya, ya, 3.3, menganalisis ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, ya, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, 4.3, menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan perubahannya terhadap migrasi penduduk dan transportasi. Oke, nah itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya, mau tanya konsep antar ruang. Kira-kira penting nggak sih kita belajar tentang konsep antar ruang? Apa sih yang dimaksud dengan konsep antar ruang? Antar ruang berarti ruangannya ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Antar ruang. Ruang dalam rumah ada ruang apa saja? Ruang tamu. Apalagi?
ruang makan, ruang TV. Ya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan tidak? Saling melengkapi tidak? Nah, konsep antar ruang yang lebih luas lagi adalah konsep yang antar ruang di lingkungan kita. Misalnya lingkungan rumah dengan lingkungan di pasar. Beda ruangnya kan? Beda tempatnya. Lebih jauh lagi perbedaan antar ruang dari Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Jauh? Nah, begitu seterusnya antar ruang antara Indonesia dengan Singapura. Lebih jauh lagi antar ruang Indonesia dengan Amerika. Paham? Ya, itu adalah konsep antar ruang. Oke. Nah, konsep antar ruang yang akan kita pelajari adalah konsep antar negara, yaitu perdagangan internasional. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa? Ekspor atau impor. Apa perbedaan ekspor dan impor? Dari mana? Kembali. Ekspor dari negara lain ke negara luar. Iya, benar sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, bagaimana jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia melakukan impor atau ekspor? Impor. Ya, sama seperti kita di rumah, mau makan, nggak ada lauk, apa yang kita lakukan? Membeli, benar? Kita membeli makanan atau membeli bahan makanan untuk dimasak. Ya, sama dengan perdagangan internasional, jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia harus mengimpor. Ya, harus membeli dari negara lain. Oke, yang kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Faktor apa kira-kira? Apa? Sumber daya alam. Apalagi? Apa? Manusia, sumber daya manusianya kurang berpendidikan. Oke, apalagi? Apa? Iya, teknologinya kurang. Oke. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke, karena dia tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup, ya. Kemudian dia tidak memiliki keterampilan, ya, sumber daya manusianya kurang, ya, sehingga harus minta tolong dari negara lain. Oke, yang ketiga, bagaimana upaya setiap negara memenuhi kebutuhannya? Perdagangan internasional, melakukan ekspor dan impor. Ketika dia ekspor, maka dia melakukan perdagangan. Ketika dia impor, dia melakukan pembelian. Ya, penjualan dan pembelian itu menambah devisa negara. Apa sih devisa? Kalau orang dagang pasti melakukan transaksi jual dan beli, benar? Benar. Ketika dia menjual, ketika dia membeli, dia mendapatkan apa? Uang. Devisa adalah uang. Alat tukar. Alat tukar itu devisa, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk surat berharga,
bisa berbentuk emas. Ya, semakin lancar ekspor dan impor suatu negara, maka devisanya akan bertambah. Untuk apa? Untuk pembayaran. Ya, bisa untuk membayar hutang negara. Benar gak? Ya. Nah, maka dilakukanlah perdagangan atau ekspor impor. Contohnya ketergantungan antar uang. Di sini ada petani kapas. Petani kapas ada di mana? Ada di mana? Di desa, ya, di pedesaan. Kalau garmen? Di perkotaan. Saling membutuhkan? Saling membutuhkan, ya. Di desa tidak ada ahli garmennya, ya. Tapi di kota tidak ada kapasnya. Oke, maka saling ketergantungan. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Jual beli. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo silahkan. Apa sih perdagangan internasional? Jual beli. Jual beli di mana? Antar negara. Nah, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Penting gak sih kita belajar? Penting gak sih kita belajar perdagangan internasional? Penting gak sih? Apa sih manfaatnya untuk kita? Untuk kalian sebagai pelajar, apa sih manfaatnya belajar tentang perdagangan internasional? Apa kira-kira manfaatnya? Bisa buka usaha. Apalagi? Udah berpikiran kewirausaha ini. Apalagi? Bisa mengetahui mekanisme perdagangan, ya. Oke, kalian suka belanja nggak? Suka belanja online shop? Siapa yang suka belanja online shop? Kadang barangnya dari Indonesia apa dari luar negeri? Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri. Ya, kalau kita perhatikan produk kita kebanyakan made in mana? Cina. Ya, berarti impor. Ini tadi sudah kita bahas faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam. Apalagi? Oke, yang ketiga? Oke, yang keempat? Oke, yang kelima? Oke, sebelum Ibu lanjutkan, kita nonton dulu ya. Kira-kira tentang apa ini? Tentang perang. Siapa dengan siapa? Rusia dengan Ukraina. Oke. Perang antara Rusia Ukraina sudah membawa banyak dampak buruk, terutama bagi
bagi sektor energi dan pangan. Soalnya pada awal perang, negara-negara barat memberikan sanksi kepada Rusia dan menyebabkan perekonomian negeri itu sempat mandek. Tak mau kalah, Rusia membalas dengan menghentikan pengiriman gas alam ke negara, dan Rusia merupakan salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Dan makanan pokok orang-orang Eropa adalah gandum. Memang beberapa waktu lalu pemerintah Ukraina dan Rusia dengan dibantu Turki dan PBB menyetujui kembalinya dibuka keran ekspor untuk biji-bijian melalui Laut Hitam. Tapi tak lama kemudian Rusia malah menyerang infrastruktur militer dekat pelabuhan Odessa. Meskipun ekspor gandum tetap dilakukan, tetapi konflik seperti ini seolah terus menimbulkan ketidakpastian. Dan jika ini terus terjadi, dunia mungkin akan mengalami bencana kelaparan. Kalau menurut kamu, bagaimana solusi dari semua dampak ini? Oke. Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian? Apa solusinya? Apa? Perdamaian. Kita lihat dari akibat atau dampak dari perang. Kita terdampak tidak? Terdampak. Apa yang kita rasakan? Minyak naik, bensin naik, ya. Apalagi? Sampai Indomie pun naik ya. Kenapa? Karena terbuat dari gandum, ya. Nah, kemudian Eropa berusaha menahan Rusia malah semakin sulit karena Rusia mempunyai posisi yang kuat. Dia merupakan pengekspor terbesar gandum. Kita bayangkan bagaimana kondisi di Eropa yang makanan pokoknya adalah gandum. Apalagi saat musim dingin, Eropa sangat membutuhkan gas untuk penghangat. Alhamdulillah kita di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, ya, sehingga Indonesia tidak terlalu terdampak, ya, berbeda dengan di Eropa. Jadi ini adalah manfaat dari perdagangan internasional. Paham ya? Dari film tadi paham ya pentingnya perdagangan internasional, ya. Setiap negara dapat menciptakan produk, ya, produk khusus yang memiliki ciri khas yang tidak bisa dihasilkan negara lain. Oke, penduduk dari negara melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah, mendorong kegiatan produksi, meningkatkan hubungan persahabatan, kegiatan produksi meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju, pendapatan meningkat, ilmu pengetahuan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan banyak menyerap tenaga kerja. Oke, sekarang Ibu akan kirimkan link yang akan kalian diskusikan tentang permasalahan perdagangan internasional. Sudah diterima linknya? Oke, sekarang silahkan kalian diskusikan bersama kelompok. Ya, silakan didiskusikan bersama kelompok. Nanti maju ke depan untuk presentasi. Satu orang saja. Iya. Satu orang per kelompok yang mengisi, yang lain kan megang ya. Yang apa yang akan dibahas, berikan kemasukan kepada ketua. Silahkan bisa didiskusikan bersama kelompoknya, kemudian dipresentasikan ke depan. Nah, yang ngetik jawabannya, ya. Satu orang, satu kelompok, satu yang mengisi ya. Yang lain membantu diskusi. Ketua kelompoknya siapa? Silakan tentukan ketua kelompoknya, ya. Satu orang yang mengisi, yang lain bantu diskusi.
Silakan. Ya, silakan didiskusikan. Ayo didiskusikan. Itu orang tua. Lain Bacip kasih masukannya. Oke. Siap. Siapa ya ketuanya? Yang sudah selesai boleh maju ke depan kelompoknya untuk presentasi. Iya, silakan. Ayo. Yang laki-lakinya coba didiskusikan. Keliling-keliling. Kalau yang nggak paham boleh ditanyakan. Sudah? Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ika Anggreni. Saya Ida Juliarti. Saya Cinta Perhatian. Saya Basim. Jelaskan pengertian perdagangan internasional. Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan penduduk negara lain. 2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perdagangan internasional? Faktor terjadinya perdagangan internasional, perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Penghematan biaya produksi, SDM, dan ilmu pengetahuan, memenuhi kebutuhan nasional, meningkatkan pemasukan negara, memperluas pasar, meningkatkan produk UMKM, dan kerjasama antar negara. Yang lain silakan memberi tanggapan ya. Kalau ada yang tidak sesuai. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara, yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah. Apakah manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Dengan adanya perdagangan internasional, maka pelajar dapat membeli dan menggunakan sarana pendukung dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk proses pembelajaran mereka sendiri. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Ada yang ingin memberikan tanggapan?
Sudah sesuai? Oke, silahkan beri tepuk tangan untuk temannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Iya, silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami. Nama saya Raditya Iqbal Setiawan. Nama saya Reva Nadia. Saya Khalid Andini. Menteri Syarif. Nama saya Alvina Widiawati. Nama saya Dini. Nama saya Mas Jelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antar suatu negara untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Faktor apa saja Pak yang mempengaruhi perdagangan internasional? Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, kedua perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga kerjasama antar negara, keempat penghematan biaya produksi. Apakah perdagangan Ya, waktunya istirahat. Kita istirahat dulu 30 menit. Hei. Perkembangan pengetahuan dari kemajuan teknologi dan berbagai buku perdagangan internasional membuat negara mampu membeli berbagai sarana pengetahuan penting seperti buku serta teknologi. Iya. Oke, ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan temannya semuanya. Ayo, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan internasional yang kami diskusikan hari ini. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramzi Paluki. Saya Sarah Salsabila. Saya Adam Al-Ghazali. Eits. Duh, hati-hati. Satu pengaruh
Kemudian jelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Dua faktor apa sajakah yang mempengaruhi perdagangan internasional? Pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, perbedaan mata uang antar negara. Dan ketiga, perbedaan harga. Satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Dua, memperluas pasar dan menangkap keuntungan. Tiga, memperoleh dari spesialisasi. Memberikan tanggapan? Oke, silakan ambil tepuk tangan untuk temannya. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa disubmit selanjutnya. Semua sudah ya, sudah presentasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagaimana? Penting nggak perdagangan internasional untuk kita? Penting. Kemudian manfaatnya untuk pelajar apa saja tadi? Apa? Bisa buka usaha, apalagi? Ayo, apalagi tadi? Mengetahui mekanisme perdagangan, apalagi? Tadi? Bisa memenuhi kebutuhan. Oke, apalagi? Bisa menciptakan produk yang bagus, yang spesialisasi. Kemudian bisa memperluas pemasaran, ya. Nah, sekarang hambatan perdagangan internasional. Ada nggak sih hambatannya? Ada hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu proteksi, ya, yaitu kebijakan melindungi produk dalam negeri, ya. Kemudian ada kuota, yaitu kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Kemudian ada politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi produk-produk yang ada di dalam negeri, ya. Jangan sampai kita kebanjiran produk impor sehingga produksi dalam negeri tidak laku, ya. Maka diberikan hambatan dalam perdagangan internasional. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Kan kalian buka kuisis. Silakan buka kuisisnya. Buka laptop, buka HP-nya. Nah, buka kuisis, masukkan kodenya. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari materi pembelajaran hari ini, ya. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Paham? Siap melakukan perdagangan internasional? Siap menjadi pengusaha? Siap membuat produk-produk yang unik, yang berbeda? Insya Allah, ya. Semoga kalian semua menjadi wirausahawan atau pengusaha. Lebih enak pengusaha apa pekerja sih? Pengusaha. Waktunya lebih leluasa, tapi penghasilannya bisa lebih besar, tidak terbatas. Oke? Ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalian boleh istirahat.